Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sobahul khair. Kaifahalukum? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Solihah, anak Ustadz kelas 5. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertatap muka lagi meskipun online ya. Antum bisa lihat Ustadz di YouTube ya. Ustadz juga merasakan kehadiran kalian di sini ya, meskipun kalian jauh berada di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, bagaimana nilai PTS-nya ya? Kalau nilai PTS-nya bagus, alhamdulillah pertahankan. Kalau misalkan masih belum bagus, antum bisa bertanya-tanya lagi ke Ustadz, langsung wapri saja ya. Kenapa tidak di kolom komentar? Kalau di kolom komentar mah cukup hadir saja ya. Kalau masalah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya betul-betul antum ingin mengetahui jawabannya mengenai seputar olahraga, seputar gerakan dasar ya, yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran PJOK, silakan antum wapri saja ke Ustadz ya. Insya Allah kalau misalkan Ustadz saat itu sempat waktunya, Ustadz akan langsung balas. Kalaupun misalkan belum sempat, nanti misalkan nunggu ketika udah dari rumah atau ketika udah ada waktu luang, baru Ustadz akan balas chatnya ya. Insya Allah. Solihah, anak kelas 5. Hari ini Ustadz akan mengajarkan kepada antum yaitu KD berikutnya ya, atau kompetensi dasar berikutnya, yaitu tentang kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, materi hari ini untuk antum kelas 5 itu adalah kombinasi, mempraktekkan kombinasi ya, gerak dasar, jalan, dan lempar. Nah, jalan dan lempar. Oke. Untuk jalannya, Ustadz akan mengajarkan kepada antum bagaimana melakukan gerak dasar jalan cepat, kemudian kombinasi lemparnya. Ustadz akan mengajarkan kepada antum bagaimana melakukan tolak peluru ya. Karena untuk yang antum harus ketahui ya, untuk di kelas atas itu ketika ada variasi atau kombinasi, kalau di kelas 4 kan variasi, nah, kalau di kelas 5 ini kombinasi, mengenai jalan, lari, lompat, dan lempar, itu bukan lagi seperti di kelas 1, 2, dan 3 tentang lokomotor atau non lokomotor atau manipulatif. Nah, tetapi antum lebih kepada mendekati tentang permainan dan olahraga atletiknya. Nah, di sini jadi Ustadz akan mengajarkan apa-apa yang ada di dalam atletiknya. Namun ingat, versi buat antum ya, buat anak sekolah dasar gitu, supaya antum bisa lebih memahaminya ya. Jadi tidak ada teknik-teknik khusus, lebih namun di sini lebih kepada gerak dasarnya sesuai dengan antum. Ingat, gerak dasar itu adalah apa? Gerakan yang dilakukan oleh anak sekolah dasar ya. Oke. Nah, beda lagi halnya ketika nanti antum sudah ke SMP atau ke SMA ya, itu antum udah mulai belajar teknik-tekniknya, lebih mendetail lagi, lebih mendalam lagi ya. Nah, di sini Ustadz hanya ingin mengajarkan tentang dasar-dasarnya saja dulu ya. Oke. Solihah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita lakukan ini berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Istaidu iqra'u du'a. Selesai. Solihah, alhamdulillah tadi Ustadz sih sudah melakukan gerakan pelanturan ya, dengan peregangan, dengan mengulur, menekuk ya, gerakan-gerakan non lokomotor. Kemudian ditambah lagi dengan gerakan pemanasan, yaitu lari-lari jogging jadi sebentar ya, sekitar 5 sampai 10 menit ya. Nah, antum silakan lakukan itu di rumah ya, sebelum antum melakukan gerakan yang nanti akan Ustadz ajarkan hari ini. Nah, kita langsung saja, yaitu berarti ada dua gerak dasar yang ingin Ustadz ajarkan kepada antum mengenai kombinasi jalan dan lempar. Nah, jalannya di sini antum akan belajar jalan cepat, kemudian lemparnya antum di sini akan belajar tolak peluru. Nah, kenapa kok tolak peluru dikatakan lempar? Ingat, Ustadz di sini langsung mengajarkan kepada antum tentang permainan olahraga yang ada di
letik. Nah, salah satu nomor lempar yang ada di permainan atletik itu adalah tolak peluru. Ya, kenapa tolak peluru dikatakan nomor lempar? Memang sebetulnya kalau pelurunya itu ringan itu sebenarnya dilempar ya, cuman karena pelurunya dia beratnya sekitar 7 sampai 9 kilo. Nah, maka didorong karena kalau misalkan dilempar ya nggak bisa juga gitu, karena memang pelurunya berat gitu, jadi harus didorong ya. Bentuk peluru kan dia bentuknya bulat ya, beda lagi dengan cakram. Meskipun dia berat tapi beratnya itu sekitar 1 sampai 3 kilo ya. Nah, kemudian dia bentuknya piringan. Jadi dengan sangat ringan gitu. Maksudnya dengan sangat enak juga gitu ketika dilempar gitu. Beda hanya dengan peluru yang udah karena dia bulat, kemudian dia juga berat gitu ya. Itu yang harus antum pahami. Oke, sekali lagi ingat, Ustadz di sini hanya mengajarkan gerak dasarnya saja, jadi tidak terlalu mendetail ya, seperti halnya ketika antum nanti belajar di SMP atau di SMA tentang teknik-tekniknya ya. Oke. Kita langsung saja. Untuk jalan cepat ya, untuk jalan cepat di sini nanti antum akan belajar tentang fase melangkah, kemudian fase menarik ya, kemudian fase relaksasi dan fase dorongan. Itu untuk jalan cepat. Nanti Ustadz akan berikan contoh 2 kali saja ya. Nah, kemudian bagaimana posisi tangannya, posisi kakinya, posisi badan dan pandangannya nanti Ustadz akan ajarkan ke antum. Kemudian ditambah lagi dengan kombinasinya, yaitu lempar. Nah, lemparnya di sini tolak peluru. Nanti antum akan belajar tentang bagaimana memegang pelurunya. Kemudian disimpan di dekat bahu di sini, antara bahu dan leher ya. Nah, kemudian karena antum di sini belajar gerak dasar, nanti Ustadz akan ajarkan bagaimana antum ketika mendorong tangannya ke arah depan atas ya. Ingat, kalau ke arah depan berarti ke sini, ke tengah ya. Kalau ke atas berarti ke atas gitu ya. Tapi kalau ke depan atas berarti gini, tengah-tengahnya ya, depan atas. Jadi ke arah atas, namun dia ke depan. Jadi nanti posisinya pelurunya itu dia akan seperti busur gitu ya. Jadi gini jatuhnya. Oke. Kita mulai langsung daripada gerak dasar jalan cepat ya. Oke. Untuk posisi tangan ya, untuk badan tegap. Posisi pandangan dia lurus depan ya. Oke, antum udah pernah belajar soalnya ya dulu waktu di kelas 3. Pokoknya di kelas bawah itu, di kelas 1, 2, 3 itu antum belajar tentang gerakan lokomotor, gerakan berpindah tempat. Yaitu diantaranya ada jalan, lari, dan lompat. Ya, sementara untuk gerakan manipulatifnya antum belajar tentang melempar, menangkap, memukul, dan lain sebagainya. Ya, yang sekiranya menggunakan alat. Nah, sekarang antum akan belajar kelanjutannya ya, yaitu jalan cepat. Nah, Ustadz tadi udah jelaskan ke antum posisi pandangannya. Posisi pandangannya dia lurus, kemudian posisi badannya dia tegap. Nah, posisi tangannya perhatikan bedanya. Kalau lari itu seperti ini, lari. Ayunan tangannya seperti ini kalau lari. Ya, kalau misalkan tidak menggenggam berarti begini. Ya, ini posisinya gerakan lari. Nah, kalau misalkan jalan itu posisinya tangannya itu di bawah dagu di sini. Ya, di bawah dagu di sini. Ingat, silang-silang ya. Kalau misalkan kaki kanan yang di depan, ya kaki kanan yang di depan nih, berarti tangan kiri yang di depan. Nah, di depannya itu di depan dada di sini, di depan dada, di bawah dagu ya, sini. Nah, kalau misalkan kaki kiri yang ke depan, berarti tangan kanan di sini ya. Tangan kirinya turun, tangan kanannya naik, begitu seterusnya seperti ini ya. Ini untuk gerakan tangan ya. Ingat, untuk badan tadi antum udah tahu, untuk pandangan udah tahu, untuk tangan udah tahu. Sekarang untuk kaki. Nah, untuk kaki perhatikan fase melangkah. Nah, ini kan posisi gerak awal nih. Ini posisi gerak awal nih. Nah, sekarang kita mulai langsung masuk ke pelaksanaan geraknya ya. Jadi fase melangkah itu adalah melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu ya. Perhatikan, kaki kanan terlebih dahulu ya. Ingat, seperti ini fase melangkah. Kemudian fase menarik, berarti menarik kaki kiri ke depan seperti ini. Nah, bedanya ingat, di sini nih kunci utamanya gerak jalan cepat itu.
tumitnya nempel ke lantai terlebih dahulu atau ke tanah terlebih dahulu atau menginjak bumi terlebih dahulu. Tumit, bagian tumit ya, ingat bagian tumit. Kan kalau misalkan jalan biasa mah kan gini tuh, jalan biasa ya, jadi ujungnya, tapi kalau misalkan jalan cepat itu tumitnya. Nah gitu, turun ya. Nah kemudian ada fase di mana fase relaksasi, yaitu fasenya di mana posisi tangannya itu berada di sini, di samping dua-duanya di sini ya. Nah kemudian dorongan, berarti dorongan itu badannya sedikit condong ke depan, kemudian arahkan kaki yang kanan, tumit dulu, ingat tumit dulu ya. Kemudian itu lagi. Oke, di sini ya, saya ajarkan di sini. Fase melangkah, fase menarik, fase relaksasi, fase dorongan. Nah, lagi ya. Oke. Supaya antum tahu ya. Fase melangkah, fase menarik, fase relaksasi, fase dorongan. Nah, jadi tumit terlebih dahulu ya. Nah, sekarang antum akan melihat Ustadz nanti dari ujung sana ya, dari kejauhan. Ustadz akan melakukan gerakan jalan cepat dari ujung sini sampai ke ujung sana, ke ujung musola ya, sebanyak 2 kali. Kemudian nanti dilanjutkan dengan gerakan melempar sebagai kombinasinya ya. Oke. Oke, sekali lagi ya. Oke, itu tadi ya, udah Ustadz lakukan sebanyak 2 kali. Nah sekarang kita mulai ke gerakan melemparnya. Nah, gerakan melempar itu cara memegangnya seperti ini ya, seperti mangkuk. Perhatikan jempol dan kelingking. Kemudian pelurunya disimpan di sini ya. Nah kemudian dipegang dengan erat seperti ini. Angkat dulu ke atas seperti ini ya. Kemudian simpan di sini ya. Jadi di sini ada pelurunya, berarti tempatnya itu di antara bahu dan leher di sini ya. Nah kemudian posisinya menyamping seperti ini. Nah kemudian arahkan ke depan seperti ini dengan posisi tangannya
ke depan atas ya, karena nanti pelurunya akan diarahkan ke depan atas ya. Nah, kemudian posisi badannya dia ke depan seperti ini. Antum udah tahu ya, posisi kakinya berarti dibuka selebar bahu ya. Oke, nanti Ustadz akan tunjukkan bagaimana posisi kakinya. Sekarang antum lihat dulu gerakannya ya. Oke, ini gerakan awalnya. Kemudian ketika pelaksanaan antum ayun-ayunkan seperti ini. 1 2 3. Nah, pada saat didorongkan tangannya ke depan atas ya, badannya yang tadinya posisinya ke depan seperti ini, itu diarahkan ke arah sebelah sana, ke arah samping kiri. Ya, ke arah samping kiri ini kan posisi tangannya tangan kiri ini. Jadi diarahkan ke samping kiri. Jadi badannya dia berputar, berbelok ya dari arah depan ke samping kiri. Dibarengi dengan kakinya yang ke arah samping kiri ke sana. Tadinya kan posisinya gini, kedua-duanya dibuka selebar bahu ya. Nah, kemudian diarahkan, dia melangkah ke depan. Oke, sekarang lihat kakinya ya, posisi kakinya. Nah, sekarang lihat posisinya, posisi kakinya ya, perhatikan. Jadi posisi kakinya yang tadinya dia selebar bahu menghadapnya ke depan, kemudian karena pelurunya diarahkan ke samping kiri ke sana, jadi kakinya ikut ke arah sana ya. Nah, itu kan kalau misalkan tadi posisinya menghadap ke depan seperti ini. Nah, sekarang antum udah tahu ya posisinya. Ingat arah peluru ke arah sana ya, arah peluru ke arah sana, tetap ke samping kiri ya. Perhatikan. Ini sekarang dari sisi yang lain. Nah, sekarang depannya di sini, posisi depannya di sini. Nah, kemudian sama seperti tadi, tangannya simpan di dekat bahu sama leher. Tangan kirinya ke arah depan atas. Kemudian ayun-ayunkan. 1 2 3. Nah, gitu ya. Oke, Anda udah tahu tadi gerakan tangannya seperti apa ya. Nah, Oke, itu ya untuk gerak dasarnya. Nah, ada sedikit tambahan nih dari Ustadz. Kalau di tolak peluru itu kan ada gaya ortodoks sama gaya O'Brien, gaya lama sama gaya baru. Nah, di sini Ustadz akan memberikan contoh sedikit saja tentang bagaimana melakukan gaya O'Brien atau gaya baru dalam tolak peluru. Oke, Anda bisa menyaksikannya di sini ya. Oke, Ustadz agak jauh sedikit ya. Ingat, ini hanya tambahan saja ya. Kalau antum tadi cukup gerak dasarnya saja. Kalau ini hanya tambahannya saja ya. Oke. Ya. Oke, ini hanya untuk tambahannya saja ya. Sekali lagi, nah itu ya, itu tadi untuk gaya O'Brien ya, atau gaya yang baru. Oke. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.